Assalamualaikum teman-teman. Lama banget ya kita nggak menyapa setelah beberapa waktu vakum. Alhamdulillah sekarang kita ada energi dan kekuatan lagi untuk ngedit-ngedit video, dan ternyata itu emang nggak gampang. Semoga teman-teman semua di sana dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini kita mau sedikit sharing nih tentang suka dan dukanya kerja di Jerman saat liburan. Tapi sebelum kita lanjut ke sharingnya, jangan lupa nih untuk like, subscribe, komen, dan pastinya share ke keluarga, teman, kerabat semuanya deh. Semoga teman-teman semua dapat pahala. Nah, sembari kita membahas tentang suka dan duka bekerja di Jerman, kita sekalian lihat keadaan sekitar di perjalanan menuju tempat kerja saya saat liburan ini. Selamat menyimak dan menikmati. Nah, seperti yang teman-teman tahu mungkin ya, bahwa di Jerman itu semua student boleh untuk kerja part-time ataupun full-time. Untuk kerja part-time-nya sendiri, kita biasanya kerja di sela-sela waktu kuliah. Nah, sedangkan untuk full time pastinya kebanyakan di saat liburan. Seperti saat ini adalah masa-masa liburan nih, dari pertengahan atau akhir Juli sampai nanti akhir September itu kita libur, dan biasanya banyak sekali student yang kerja full time di masa-masa kayak gini nih. Di tahun-tahun sebelum-sebelumnya biasanya saya menghabiskan waktu kerja 1 bulan untuk mengumpulkan uang, lalu 1 bulan setengahnya saya habiskan liburan di Indonesia. Nah, untuk kali ini karena corona dan tidak bisa pulang karena keadaan yang sangat menyulitkan ya, yang harus karantina di Indonesia berhari-hari, akhirnya kami memutuskan untuk tidak pulang dan benar-benar menghabiskan waktu untuk full kerja. Jadi apa sih yang membedakan kerja di sini sama kerja di Indonesia? Pastinya banyak banget ya bedanya. Dan mungkin untuk kami sendiri, mungkin kami lebih bisa membahas tentang perbedaan dari sudut pandang kami gitu. Jadi nggak cuma enak-enaknya aja, banyak juga nggak enaknya gitu. Salah satu yang membedakan mungkin adalah dari segi gaji. Jadi ya sudah jelas kayaknya kalau di sini gaji akan pasti lebih besar nominalnya dibandingkan dengan yang di Indonesia. Seperti halnya kayak di sini bekerja sebagai pelayan restoran atau enggak mencuci piring atau bersih-bersih gedung, mungkin gajinya akan lebih besar dibanding PNS di Indonesia gitu. Tapi kalau untuk disamakan dengan kebutuhan juga pastinya akan sama aja gitu, karena kebutuhan di sini juga sangat besar. Kecuali kita bekerja banyak di sini lalu uang dikirimkan ke Indonesia dan sangat terlihat besar gitu untuk di-convert dengan kurs rupiah gitu. Menarik kan? Tapi untuk semua orang yang ada di Jerman, kita dibatasi waktu jam kerjanya. Seperti halnya kami untuk para student, itu hanya diperbolehkan 120 hari per tahun. Perbedaan lainnya mungkin dari segi suasana bekerjanya. Untuk di Jerman sendiri, sepertinya lebih banyak orang yang mengatakan bekerja di Jerman agak sedikit membosankan dan menjenuhkan dibandingkan dengan bekerja di Indonesia. Mungkin di Indonesia kita masih bisa bercanda, masih bisa lebih rileks, lebih happy di lingkungan kerjanya, tidak begitu banyak stres karena masih bisa bertemu dengan keluarga mungkin, atau enggak berbicara dengan teman lain saat bekerja, kayak masih bisa santai gitu. Sedangkan di sini orang-orangnya lebih serius, lebih banyak orang yang cemberut mungkin ya, terlalu serius dan fokus, dan untuk canda tawa lebih sedikit gitu untuk di lingkungan pekerja. Bahkan beberapa ada yang menceritakan pengalamannya seperti yang misalkan memiliki usaha di Indonesia seperti toko atau usaha apa gitu yang harus menjaganya dari pagi sampai malam, itu lebih tidak terasa lelah gitu dibanding di Jerman yang hanya kerja 8 jam, atau mungkin beberapa orang hanya bekerja 4 jam tapi itu sangat stres, sangat melelahkan sekali saat pulang kerja. Sedangkan di Indonesia yang berjam-jam itu kita masih bisa mungkin makan, mungkin istirahat sebentar atau disambi-sambi atau sembari gitu ya. Sedangkan di sini tidak bisa seperti itu, bekerja ya bekerja, istirahat ya istirahat.
Dan di saat istirahat itulah baru orang mulai berbicara, sedangkan di saat bekerja ya fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Hal tidak enak lainnya mungkin dari segi ibadah. Seperti halnya kami yang muslim, kami membutuhkan waktu untuk sholat dan tempat untuk sholat juga. Berbeda dengan di Indonesia yang mungkin tempat sudah ada, banyak musola, banyak masjid, bahkan untuk waktu istirahat pun terkadang dipaskan saat waktu jam sholat. Sedangkan kami sini tidak, kami harus menentukan waktu sholat kami sendiri di waktu istirahat yang sangat singkat itu. Di waktu yang istirahat yang singkat kami harus bisa makan dan sempat juga sholat gitu. Dan untuk urgensi tempat sholat ini, insya Allah akan kita share di next video beberapa menit lagi. Silahkan disimak. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nah, jadi kebetulan saya kerjanya di daerah yang namanya Noordwaalde ini. Jadi kira-kira begini gambaran palang pintu kereta di Jerman. Dan mungkin sepertinya belum ada yang berani untuk melanggar. Karena kalau sampai ada yang melanggar ya siap-siap aja mendapatkan surat denda ke rumah kita. Jadi kira-kira begitu bedanya negara kita mungkin dengan disiplinnya negara Jerman. Jadi kebetulan di tempat kerja saya ini ada 3 shift. Jadi ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Dan untuk kendala waktu sholat tadi mungkin shift pagi tidak ada masalah sama sekali, karena untuk sholat duhur pun kita masih sholat di rumah, kecuali kita mau ekstra sholat duha ya. Sedangkan untuk shift siang dan shift malam pastinya sangat berkendala, karena untuk shift siang sendiri ada sholat duhur dan asar. Untuk duhur mungkin kita masih bisa di perjalanan ataupun di rumah, sedangkan asar sudah pasti dan fix di tempat kerja. Dan untuk shift malam, maghrib masih bisa di rumah atau di perjalanan, sedangkan isya harus di tempat kerja. Dan subuh mungkin sudah sangat mepet dan kita bisa melakukannya setelah kerjaan selesai, setelah pulang dari kerja. Jadi kita sholat dulu baru deh kita pergi ke stasiun untuk kembali ke rumah. Info menarik lainnya yaitu di Jerman untuk kawasan perindustrian itu dibedakan letaknya atau lokasinya dengan pemukiman warga. Jadi ini jalur yang akan saya lewati adalah ya jalur-jalur perindustrian. Jalur-jalurnya akan sepi deh gitu kira-kira. Nah, kenapa harus dibedakan? Ya karena kebanyakan perindustrian itu mengeluarkan polusi ya, entah polusi apapun itu, dan negara Jerman melindungi warganya untuk terhindar dari itu semua dengan cara diatur sedemikian rupa. Untuk Indonesia sendiri, saya kurang tahu apakah sudah sedetail ini atau belum pengelompokan wilayah-wilayahnya. Tapi untuk di Kalimantan sendiri, di daerah saya masih melihat ya sepertinya banyak perindustrian yang masih bergabung gitu dengan wilayah pemukiman yang kalaupun agak berjarak itu tidak sejauh di sini gitu. Untuk perindustrian kecil bahkan kalau di daerah saya masih sangat berdekatan dengan pemukiman, bahkan bersampingan atau bergabung dengan pemukiman. Tapi untuk daerah lainnya saya kurang tahu apakah sudah seteratur di Jerman atau belum. Jadi kebetulan saya dan suami saat liburan ini bekerja di tempat berbeda, tapi masih di nama perusahaan yang sama, yaitu Hengs. Jadi perusahaan Hengs ini adalah perusahaan pembuat filter seperti yang dipakai untuk mobil-mobil,
Dan di saat corona seperti ini, Hanks membuat gebrakan baru mungkin ya, bisa dikatakan filter untuk masker dan filter untuk ruangan atau ventilator ruangan ya. Tapi untuk produksi filter mobilnya pun masih tetap berjalan, cuma mungkin tidak sebanyak sebelum corona. Biasanya filter mobil yang dibuat itu seperti filternya mobil BMW, Audi, sama beberapa mobil merek lainnya yang saya nggak hafal namanya. Jadi ini ada beberapa momen saat suami dipindahkan ke tempat kerja saya. Dan agak sedikit heboh ya, karena selama kerja full time kita jarang ketemu. Kebanyakan shift saya dan suami berbeda. Terus kenapa sih kok nggak kerja bareng aja? Nah itu ada alasannya dan saya tidak bisa mengelak. Suami memilih kerja di tempat Hanks yang lebih dekat dengan rumah kami karena pertama dekat dengan rumah dan shiftnya lebih sering shift pagi sehingga tidak mengganggu sholat Jumatnya suami. Dan juga di Hanks dekat rumah kami itu dekat dengan masjid, hanya 3 menit mungkin atau 5 menit dari tempat kerja menuju masjid. Jadi pulang kerja masih bisa naik sepeda ke masjid. Sedangkan kalau suami bekerja dengan saya di tempat yang agak jauh, masjid pun sangat jauh dan shiftnya ada 3 shift itu tadi. Jadi ya sudah, kami menikmati perbedaan shift selama liburan ini dan pastinya ketemu hanya sebentar. Saat di rumah cuma beberapa waktu, beberapa jam saja. Jadi sekarang kita langsung loncat ke jam istirahat. Saya mendokumentasikannya saat saya kerja shift siang dan harus sholat asar di waktu istirahat. Kebetulan saya sudah dapat tempat yang pas untuk sholat, yaitu di ruang ganti untuk para wanita. Jadi kita harus naik ke lantai 2 dulu. Dan kebetulan karena ini shift siang, orang-orang lebih suka istirahat di bawah, merokok di luar, dan tidak ada orang yang ke ruang ganti. Momen seperti ini yang saya sukai karena tidak ada orang, saya sendirian dan saya bisa bebas sholat tanpa harus ada rasa canggung. Jadi saya bisa lebih khusyuk sholat. Berbeda dengan di tempat laki-laki, kata suami, agak sedikit ramai isinya ruangan ganti. Terkadang saat saya sholat juga ada orang yang istirahat di ruangan ini, tapi cuma 1 orang biasanya. Dan itu memudahkan saya untuk meminta izin atau pamitan gitu ya. Biasanya saya cuma bilang, "Misi, saya mau sholat dulu ya." Ya udah, mereka mengatakan iya silahkan gitu aja. Jadi lemari-lemari yang banyak ini untuk para pekerja menaruh barang. Sedangkan ruangan yang sebelah sini itu untuk mandi para pekerja bagi yang mau. Tapi sejauh ini saya kerja di sini tuh belum pernah lihat orang ada yang mandi di sini. Dan itu tadi kamar mandinya terbuka ya. Jadi emang gitu di Jerman, nggak ada malunya gitu kayaknya. Saya mau ambil sesuatu dulu nih. Buat apa yuk? Jadi ambil alas ini buat saya sholat. Saya nggak tahu deh, alas itu udah ada dari dulu dan ya udah saya pinjam aja untuk sholat. Kebetulan saya juga udah ngeliat arah kiblatnya ke sana. Jadi kira-kira agak miring sedikit lah gitu. Jadi saya memilih sholat di pojok karena ya lebih aman. Di situ mentok ujung juga. Jadi orang nggak ada yang ngelewatin saya. Kalaupun ada ya mungkin di bagian samping-sampingnya aja lewatnya. Jadi teman-teman yang mungkin di tempat kerjanya, di kampusnya atau di sekolahnya bisa sholat dengan nyaman tanpa harus sembunyi-sembunyi, jangan lupa bersyukur karena kami yang di sini kesulitan untuk mendapatkan itu semua. Karena kayak saya ini alhamdulillah ada tempat ruang gantinya. Jadi saya bisa sholat, sedangkan kayak di tempatnya suami kerja tidak ada ruang gantinya. Jadi suami kesulitan untuk sholat dan alhamdulillahnya dekat sama rumah, jadi masih bisa sholat saat pulang ke rumah. Dan di tempat kerja lainnya banyak sekali tempat-tempat yang tidak ada ruang gantinya, atau untuk sholat pun susah karena ruang ganti penuh dengan orang gitu. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Nah ini ada yang berbeda lagi nih dibanding di Indo, yaitu tempat wudhunya. Jadi kita di sini wudhu ya nggak bisa kayak di Indonesia, di tempat wudhu yang kita juga bisa duduk. Di sini kita harus wudhu di wastafel, dan berarti kaki kita harus, dan bekas wudhu jangan sampai basah lantainya, harus dilap lagi supaya petugas kebersihannya nggak marah dan melarang kita untuk wudhu.
Tapi Masya Allah banget ya, ternyata di Islam ada namanya fikih minoritas. Dan itu sangat memudahkan untuk kita yang ada di negara minoritas Islam seperti ini supaya lebih berislam. Contohnya untuk berwudu. Kita bisa berwudu tanpa harus membasahi semua kaki kita dengan air, tapi cukup dengan membasuh kaos kaki kita. Dengan syarat sebelum berangkat kita harus wudu terlebih dahulu, dan saat batal di perjalanan kita bisa tinggal basuh kaki kita tanpa harus basahin semuanya gitu deh. Tapi ya alangkah baiknya selalu menjaga wudhu, dan itu yang kami usahakan di sini untuk selalu menjaga wudhu karena memang sulit untuk wudhu sembarangan di luar rumah. Dan biasanya setelah selesai sholat saya lanjut makan karena pasti lapar ya. Saya biasanya bawa bekal roti kayak gini nih, terus isinya dengan salami atau selai coklat, dan ya kalau mau makan berat nggak sempat karena waktunya nggak cukup. Biasanya sambil makan saya video call sama suami karena seringnya shiftnya beda. Jadi selama kami kerja beda shift, kami tetap berusaha untuk jalin komunikasi. Seperti contohnya saya kerja shift siang, terus suami harus kerja shift pagi. Berarti suami tidur lebih awal, saat saya pulang kerja bisa sempat ngobrol agak lama baru tidur lagi. Jadi berbagai teori lah kami coba supaya tetap bisa lancar komunikasinya, tetap bisa aman lah rumah tangganya walaupun sama-sama sibuk. Buat teman-teman yang suka sibuk di luar karena kerja atau karena hal lainnya, jangan lupa ya, pokoknya sempatin untuk selalu jaga komunikasi sama orang tua, sama keluarga, sama pasangan, atau sama anak kita, karena itu penting banget. Untuk shift siang saya pulang jam 10 malam, dan begitulah kira-kira kesibukan kami selama liburan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video kami. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.